الدفاع مع السعودية لا تهدف للاعتداء على أحد، ونهدف مع السعودية لترسيخ السلام والاستقرار. أيضا السعودية كانت بجانبنا دائما. Tepat malam ini, viral di media sosial. Media Arab Saudi prediksi timnas Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Singgung Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, berbeda dengan media Arab Saudi, media Belanda justru bawa angin segar untuk timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kembali mendapat sorotan internasional. Kali ini, media olahraga kenamaan Belanda, Voetbal Primer, memberikan ulasan positif terkait peluang skuad asuhan Patrick Kluivert di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, Voetbal Primer menilai perjalanan Garuda memang penuh tantangan. Namun, undian babak keempat yang baru saja digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, menghadirkan kabar baik bagi Indonesia. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Pertandingan grup A dijadwalkan berlangsung di Qatar, sedangkan grup B akan digelar di Arab Saudi. Seluruh tim akan bertanding dengan format round robin selama 7 hari. Hanya juara grup yang langsung berhak atas tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski demikian, runner-up grup masih berpeluang melanjutkan ke babak kelima, yang mempertemukan 6 tim untuk berebut 2 tiket tambahan melalui play-off antar benua. Menurut Voetbal Primer, hasil undian kali ini cukup menguntungkan Indonesia, sebab Garuda terhindar dari grup yang dihuni Qatar, UEA, dan Oman, 3 tim berpengalaman di level dunia. Meski begitu, Arab Saudi dan Irak tetap menjadi lawan berat. Arab Saudi dikenal sebagai kekuatan besar Asia, sedangkan Irak punya permainan agresif dan penuh determinasi. Untuk itu, Indonesia dituntut mempersiapkan strategi matang dan menjaga kondisi pemain agar berada di performa puncak saat laga dimulai pada Oktober 2025. Selain soal peta persaingan, media Belanda tersebut juga menyoroti besarnya pengaruh Belanda dalam tubuh timnas Indonesia. Patrick Kluivert didampingi asisten asal Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat, sementara Jordi Cruyff kini aktif di jajaran federasi. Kehadiran pemain naturalisasi asal Belanda seperti Jay Itzes, Ragnar Aratmanguen, hingga Miss Hilgers pun diyakini memperkuat kualitas tim. Bulan Oktober 2025 bakal menjadi momen penentu perjalanan Indonesia menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan undian yang relatif bersahabat, peluang Garuda untuk mencatat sejarah kian terbuka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat skuad Garuda sudah sangat mewah. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini, seluruh perhatian publik sepak bola nasional tertuju pada langkah tim merah putih. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mewujudkan mimpi tampil perdana di Piala Dunia? Kluivert ingat momen perkenalan di Timnas Indonesia, dikepung ratusan kamera. Patrick Kluivert masih jelas mengingat peristiwa perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 lalu. Bagi legenda Belanda itu, sambutan yang diberikan benar-benar di luar dugaan.
Dalam sebuah siniar berjudul The Highway di kanal YouTube, Kluivert bercerita bahwa ia awalnya mengira acara perkenalan akan berlangsung sederhana. Namun, begitu tiba di lokasi, ia disambut ratusan jurnalis dan kamera yang membuatnya terkesan sekaligus merasa tertekan. Saya pikir hanya acara biasa, ternyata lebih dari 100 kamera menyorot. Rasanya luar biasa, walau juga cukup menegangkan. Tapi setelah itu, saya langsung fokus bekerja. Pelatih berusia 49 tahun tersebut juga mengaku tidak pernah menyangka bakal menangani timnas nasional dari Asia Tenggara. Namun ketika tawaran datang, ia merasa tertantang dan langsung menerimanya. Ketika kesempatan ini datang, saya tahu tantangannya besar, tapi saya suka hal itu. Bersama staf saya, kami sangat bersemangat memberikan sesuatu yang positif untuk Indonesia, ujarnya. Kluivert menuturkan tawaran itu datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia dan Erick sebenarnya sudah beberapa kali bertemu di berbagai turnamen besar. Pertemuan singkat itu kemudian berlanjut menjadi kesempatan besar di tahun berikutnya. Saya sempat bertemu Pak Erick di sebuah turnamen pada 2024. Kami hanya bicara sebentar lalu tidak berjumpa lagi. Tiba-tiba tawaran melatih Indonesia muncul. Seperti yang saya katakan, proyek ini besar sekali dan saya tidak bisa menolaknya. Sebelum memberi jawaban final, Kluivert lebih dulu mempelajari situasi timnas Indonesia. Ia menilai kualitas pemain, termasuk mereka yang berstatus naturalisasi, serta melihat adanya banyak talenta keturunan Belanda. Langkah pertama tentu menganalisis skuad. Saya melihat ada pemain naturalisasi dan juga banyak yang punya latar belakang Belanda. Itu membuat saya semakin tertarik. Kesempatan ini terasa spesial, apalagi setelah terakhir melatih di Turki, ungkap mantan penyerang AC Milan dan Barcelona tersebut. Menurutnya, kesempatan besar seperti ini tidak mungkin dilepaskan, terlebih saat dukungan penuh datang langsung dari pimpinan federasi. Legenda Malaysia sindir Harimau Malaya. Naik peringkat FIFA bukan berarti kemajuan. Mantan pemain tim nasional Malaysia, Datuk Jamal Nasir, melontarkan kritik keras terhadap skuad Harimau Malaya yang dinilainya tidak berani menghadapi tantangan. Malaysia memang baru saja mencatat kenaikan di ranking FIFA edisi September 2025. Namun menurut Jamal, hal itu bukanlah cerminan nyata dari perkembangan tim. Ia menilai kemenangan tipis 2-1 atas Singapura tak bisa dijadikan ukuran, apalagi jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Kalau benar-benar ingin menunjukkan kemajuan, seharusnya Malaysia bisa mencetak 7-8 gol ke gawang Singapura, bukan hanya menang tipis, ucap Jamal dikutip dari NST. Keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mundur dari turnamen CAFA juga mendapat sorotan tajam. Jamal menilai langkah itu hanya karena takut kalah dan berimbas pada ranking FIFA. Menolak ikut turnamen besar adalah kesalahan besar. Laga uji coba tidak akan pernah bisa menandingi atmosfer kompetisi sebenarnya. Kalau mundur hanya demi menjaga ranking, itu jelas tindakan pengecut, tegasnya. Jamal juga menambahkan, CAFA seharusnya bisa jadi ajang penting untuk menguji mental pemain, bahkan meski tanpa kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa maupun Amerika Selatan. Kami melewatkan kesempatan untuk tahu sejauh mana kualitas kami. Hanya karena takut turun peringkat, peluang emas itu hilang begitu saja. Erick Thohir kini jabat Menpora, fokus tak hanya sepak bola tapi juga MotoGP. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mendapat amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Dengan posisi ini, ia tak lagi hanya berkutat pada urusan sepak bola, melainkan juga harus mengurus berbagai cabang olahraga lainnya. Erick menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dirintis Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo. Dalam waktu dekat, ia harus mempersiapkan sejumlah agenda penting seperti SEA Games, kejuaraan dunia senam, serta MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
Saya berterima kasih kepada Pak Dito. Selama ini kami punya hubungan kerja yang baik, terutama dalam pengembangan olahraga. Beliau juga berpesan agar saya menaruh perhatian penuh pada ajang jangka pendek seperti SEA Games, kejuaraan dunia senam, dan MotoGP, kata Erick dalam pernyataan resminya. Tak hanya itu, Erick juga membawa pesan langsung dari Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kualitas olahraga nasional serta memperkuat kapasitas generasi muda agar Indonesia mampu bersaing di level internasional. Olahraga harus menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus menunjukkan kekuatan kita. Begitu juga dengan kepemudaan, bagaimana anak muda kita bisa kompetitif di era global. Lanjutnya, sementara itu, dari dunia sepak bola, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda yang dilatih Patrick Kluivert akan bersaing di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, Indonesia wajib finish di posisi puncak klasemen grup. Dua laga penting sudah menanti pada Oktober mendatang, yakni menghadapi Arab Saudi 9 Oktober 2025 dan Irak 12 Oktober 2025. Dengan beban ganda sebagai ketum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan, memastikan prestasi timnas tetap terjaga, sembari mendorong cabang olahraga lain agar bisa bersinar di panggung dunia. Debut Calvin Verdonk di Lille, catat sejarah di Liga Prancis, tapi harus terima kekalahan telak. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk akhirnya menjalani laga perdananya bersama Lille di ajang Liga 1 musim 2025-2026. Kesempatan itu datang pada pertandingan bertajuk Derby du Nord melawan RC Lens di Stadion Bollard Delelis, Sabtu 20 Juni 2025 malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB. Namun, debut tersebut berakhir pahit karena Lille dipaksa menyerah 0-3 dari sang rival sekota. Verdonk yang kini berusia 28 tahun baru masuk ke lapangan di menit ke-18 menggantikan Romain Perrault yang harus ditarik keluar akibat cedera. Sayangnya, hanya 10 menit berselang, ia menyaksikan gawang timnya kebobolan lewat tandukan Wesley Said. Petaka semakin bertambah bagi pemain berdarah Aceh ini setelah ia menerima kartu kuning karena pelanggaran terhadap Mamadou Sangare. Menjelang babak pertama usai, Florian Thauvin memperlebar keunggulan Lens lewat golnya di menit ke-43. Lalu, Ryan Fofana memastikan kemenangan tuan rumah dengan gol ketiga di menit ke-52. Meski timnya kalah telak, penampilan Verdonk tetap memberi kesan positif. Dilansir dari L'Équipe, ia mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Prancis. Selain itu, statistiknya pun cukup impresif. Selama 72 menit bermain, ia memperoleh rating 7,1 dari FOTMOB. Dalam duel bertahan, Verdonk sukses memenangi 6 dari 9 perebutan bola, mencatat 2 tackle, 1 sapuan, 1 intercept, serta 8 kali merebut bola dari lawan. Tak hanya di lini belakang, ia juga memberi kontribusi dalam serangan. Verdonk sempat melepaskan 1 tembakan yang diblok lawan, menciptakan 1 peluang, dan mencatat 52 operan sukses dari 66 percobaan. Performa tersebut memberi sinyal bahwa Verdonk berpotensi menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Lille, terutama setelah Romain Perrault harus menepi karena cedera. Sebagai informasi, Verdonk didatangkan Lille dari NEC Nijmegen pada penutupan bursa transfer musim panas 2025 dengan mahar 3 juta euro sekitar 58,6 miliar. Klub berjuluk Les Dogs itu memang tengah membutuhkan bek kiri baru setelah kehilangan Gabriel Gudmundsson dan Michel Bakker. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tayang secara langsung.
Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Laga tersebut menjadi penentu penting bagi skuad Garuda. Anak asuh Patrick Kluivert harus mampu meraih kemenangan demi menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya tim yang keluar sebagai juara grup yang otomatis lolos ke putaran final. Indonesia tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Irak dan Arab Saudi. Kedua pertandingan akan digelar di Arab Saudi, sehingga tim Garuda dituntut tampil maksimal. Modal positif sudah dikantongi. Pada dua laga uji coba terakhir di September 2025, Indonesia tak terkalahkan. Marcelino Ferdinand dekas sukses menghajar Taiwan 6-0, lalu menahan imbang Lebanon 0-0. Hasil ini memberi kepercayaan diri lebih jelang menghadapi laga resmi. Gelandang timnas Indonesia Elyano Reyenders mengaku optimistis skuad merah putih bisa bersaing. Ia menyadari jalan menuju Piala Dunia tidak mudah, namun yakin kebersamaan tim dapat menjadi kunci. Memang kualifikasi Piala Dunia sangat berat, tapi jika melihat performa terakhir, saya percaya kita bisa mencapainya. Kami solid, saling mendukung dan tahu apa yang harus dilakukan, ujar Reyenders. Ia menambahkan, lolos ke Piala Dunia bukan hanya penting bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh supporter dan bangsa Indonesia. Kini tinggal menunggu, apakah Indonesia mampu meraih kemenangan krusial atas Irak demi menjaga impian tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.